Pernah nggak sih frustrasi banget pas disuruh pakai teknologi baru di kantor? Nah, kali ini kita bakal bedah studi kasus beneran. Gimana caranya mengubah penolakan total jadi keberhasilan besar? Pasti pernah ngalamin kan? Tiba-tiba ada aplikasi baru, janjinya sih bikin kerjaan gampang, malah bikin pusing. Nggak ada yang mau pakai. Nah, cerita kita hari ini mulainya persis dari situasi kayak gitu. Oke, kenalan dulu sama Nadi. Kepanjangannya sih keren ya. Networked Academic Digital Integration. Di atas kertas, ini sistem canggih banget. Tapi kenyataannya, zonk, kosong melompong, kayak kota hantu digital. Bener-bener hampir nggak ada yang nyentuh sama sekali. Jadi, pertanyaannya, kok bisa sistem canggih gini gagal total? Nah, buat jawab itu, kita harus ngerti dulu fenomenanya. Kenapa sih kita sebagai manusia sering banget nolak perubahan, apalagi kalau udah urusan teknologi? Ini tuh bukan masalah teknis loh, istilahnya penolakan organisasi. Ini tuh reaksi manusiawi yang kompleks banget. Akarnya dari cara kita mikir, soal kemampuan diri sendiri, perasaan kita soal perubahan, dan ya bahkan dari sistem kerja kita sehari-hari. Nah, yang keren dari studi kasus ini, mereka mecah penolakan jadi 3 muka yang jelas banget. Pertama, kognitif. Simpelnya, gue nggak ngerti cara pakainya. Kedua, afektif. Ini soal perasaan, gue nggak suka ide ini, titik. Dan yang ketiga, struktural. Ini paling bandel. Lagian, nggak ada yang nyuruh gue pakai juga kan? Nah, 3 benteng inilah yang harus dijebol. Biar kebayang separah apa masalahnya, cara paling gampang ya kita bandingin sama yang sukses. Yuk kita lihat gimana si sistem yang gagal ini bisa nyontek dari sistem lain yang sukses besar. Di satu sudut, kita punya Nadi yang lagi berjuang. Di sudut lain, kita punya si Master dari OGM. Ini yang dianggap best practice-nya. Kelihatannya mungkin mirip ya, tapi di baliknya beda banget, kayak langit dan bumi. Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Di ITKes, Nadi itu cuma pilihan. Mau pakai boleh, nggak juga nggak apa-apa. Budaya kerjanya juga masih manual banget. Beda jauh sama UGM. Di sana, si master itu wajib. Sistemnya juga terintegrasi total, dan yang paling penting, budayanya udah digital first. Kesenjangan ini dia biang keroknya. Oke, masalahnya udah jelas. Terus, gimana cara benerinnya? Jawabannya ada di sebuah rencana strategis. Namanya Proyek Pembelajaran Aksi. Dan ini bukan cuma soal instalasi software ya, ini soal gimana caranya menangkan hati dan pikiran penggunanya. Seru kan? Rencananya tuh logis banget. Langkah pertama, pahami. Belajar dulu dari yang terbaik, ya kayak UGM tadi. Kedua, identifikasi. Cek ombak dulu, jujur-jujuran. Apa aja sih masalahnya di tempat sendiri? Ketiga, baru deh, bertindak. Bikin pelatihan, kasih dukungan, dan yang paling penting, ganti kebijakannya. Terakhir, dan ini nggak boleh lupa, ukur. Lihat hasilnya pakai data yang jelas. Tapi, gimana kita tahu kalau rencananya beneran berhasil? Nah, proyek ini punya 3 target yang super jelas dan, jujur aja, ambisius. Coba kita lihat satu-satu. Target pertama, minimal 80%. Maksudnya apa? Artinya paling nggak 8 dari 10 orang, dosen, staf, semuanya harus aktif pakai sistemnya. Bukan cuma punya akun terus didiemin ya, harus beneran dipakai. Lanjut, target kedua, soal efisiensi, 60%. Tujuannya, buat motong lebih dari setengah kerjaan manual yang pakai kertas-kertas itu. Biar kerjaan tuh beneran jadi lebih gampang, bukan cuma mindahin tumpukan kertas ke tumpukan file di komputer. Dan yang terakhir, ini mungkin yang paling penting, 85%. Buat apa? Buat kepuasan pengguna. Soalnya, percuma kan kalau semua orang dipaksa pakai tapi benci setengah mati. Jadi targetnya, 85% pengguna harus ngerasa puas dan ngerasa sistem ini tuh beneran ngebantu, bukan malah nambahin beban hidup. Oke, setelah kita lihat masalahnya, solusinya, targetnya, kita sampai di sebuah kesimpulan yang dalam banget. Pelajaran paling penting dari semua ini ternyata bukan soal teknologi. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Intinya, tantangan utama transformasi digital itu bukan teknologi, tapi ya manusia. Faktor manusianya, budayanya, itulah musuh sebenarnya. Jadi takeaway paling besarnya apa? Sukses itu bukan soal code, tapi soal kultur, budaya. Udah itu aja, teknologi itu cuma alat. Ujung-ujungnya manusianya yang nentuin, ini alat bakal jadi berguna atau cuma jadi pajangan.
Nah, sekarang coba kita renungin bareng-bareng deh. Entah itu di kantor atau di kehidupan kita sendiri, pas kita mau ngadepin perubahan besar, coba tanya dulu, apa sih sebenarnya hambatan manusianya? Bukan teknologinya loh ya, tapi manusianya. Karena bisa jadi nemuin jawaban buat pertanyaan itu adalah langkah pertama menuju sukses.